Halo, selamat malam teman-teman semua. Balik lagi di channel favorit kalian, channel Tokusatsu, channel review unboxing komik ya, oke. Selamat malam teman-teman. Sekarang jam 11 malam, jadi kita ngomongnya nggak boleh teriak-teriak karena udah larut malam, takut mengganggu yang sedang tidur. Oke, teman-teman. Dan pada video kali ini kita akan mereview kembali, membuat konten review komik ya guys. Dan komik yang sudah ada di hadapan kalian ini komik yang waktu itu gue akan janjikan untuk gue review. Dan ini namanya komiknya, judulnya Midori's Days atau ya hari-hari Midori ya, Midori no Hibi. Oke. Gue agak deg-degan juga sih buat nge-reviewin, takutnya bakal jadi dolar kuning lagi kayak waktu gue nge-review komik My Name is A. Oke. Sebelumnya gue mau ngasih tahu ya, jadi setelah gue bikin video konten ini, baru nanti gue nge-review komik Xiaomi-chan ya, karena mangakanya juga sama. Oke. Pertama gue mau ngasih tahu kenapa gue bisa tiba-tiba pengen beli komik ini. Komik ini sudah terbit sudah lama ya, tahun 2005, dan itu di saat gue masih SMP. Dan kenapa gue bisa tiba-tiba beli ke online shop, itu semua karena gue punya majalah komik Shonen Start volume 34. Ini diterbitkan 2007 guys. Jadi sekitar tahun-tahun segitu, tahun-tahun lampau mungkin tuh untuk teman-teman yang kelahiran tahun 2000-an, baru umur 7 tahun. Kalau waktu itu gue udah SMP ya. Ini Midori's Day. Ini majalah komik, jadi beberapa judul-judul komik seperti yang ada di sini tuh jadi satu gitu. Jadi kayak beneran kayak kita beli satu bundle komik mingguan gitu kayak di Jepang ya guys. Nah, kayak gini guys. Nanti ini kita nggak review, kita karena ini gue baca dulu, ada sedikit cuplikan chapternya si Midori's Day dan lucu gitu loh. Ini nyampur-nyampur komik-komik yang lain loh. Ada Back, ada Yakitaki Japan. Nah, jadi gue nyari ke online shop atau ke marketplace sosmed gue, dan gue bisa beli komik Midori's Day volume 1 sampai volume 8 tamat. Dan gue beli harganya agak mahal, harga 150 ribuan untuk semua ini. Menurut gue tuh agak lumayan mahal ya, karena gue beli dalam kondisi bekas, tapi it's okay karena terbayar sama si komiknya juga bagusnya ya begitu guys. Oke, kita mau review guys. Dan btw gue baru baca dari volume 1 sampai 3 ya. Volume 4 sampai 8 gue belum baca, tapi gue yakin sih ini endingnya happy ending ya. Oke, kita lihat dulu dari kemasannya guys, cover yang volume 1 Midori's Day, seperti ada not gitu ya. Terus ada foto di sini. Ini namanya si Seiji apa gue lupa, rambutnya pirang. Dan ini si Midorinya. Kenapa disebut Midori? Namanya mungkin rambutnya hijau ya. Bahasa Jepang kan Midori artinya hijau ya. Itu dia. Ini namanya Kazuro. Nampak ininya juga ada sedikit gambar segitunya. Nggak kelihatan. Midori's Day kita akan baca sinopsisnya guys. Seiji Sawamura, cowok yang menjago berantem, dijuluki anjing gila dan terkenal dengan tangan kanan setan. Meratapi kehidupan remaja yang sepi tanpa cewek apa daya. Semua cewek yang ditaksirnya menolak karena takut padanya. Sampai cewek manis mengaku suka padanya. Namanya Midori Kasugano. Perasaan Seiji melayang, tapi tunggu dulu. Entah bagaimana Midori sekarang menjadi kepalan tangan kanannya. Oke, dan di sini cuma tertulis komik remaja, dan menurut gue ya pada tahun itu untuk konten komik seperti ini belum termasuk kategorikan komik level komik ya, karena ini benar-benar menurut gue komik dewasa dalam arti ceritanya terlalu deep, percintaan sama sesuatu yang tidak habis nalar ya di pikiran kita. Dan beberapa aspek lainnya, kalau gue baca ini komik bener-bener nih harus masuk ke level komik, atau kalau boleh masuk akasha ya gitu ya, karena konten komik ini oke. Jadi ini bercerita tentang si Seiji nih yang rambutnya kuning. Dia itu anak SMA dan dia suka tawuran, suka ribut, berantem antar anak-anak berantai gitu, dan dia selalu menang ya karena dia punya kepalan tangan seperti
setan gitu ya, suka menang gitu apa one by one gitu lah. Nah tapi dia tuh suka nembak cewek dan suka ditolak ya. Gitulah guys. Walaupun setahu gue di Jepang itu lebih condong cewek yang menyatakan perasaannya gitu, malah cewek yang nembak, cewek yang ngasih kode gitu loh. Kebalik kalau di sini kan cowoknya. Oke. Dan juga eh si tanpa disadari ya, si Seiji ini punya penggemar yang sering memandangi dia dari jauh, dan itu sudah terjadi dari SMP, dan itu adalah siswi dari beda sekolah, itu si Midori tadi. Dan entah bagaimana jeng dia jadi tangan kanannya. Kalau kita lihat seperti waktu gue ngelihat cover yang Shonen Star ini, gue pikir ya guys, ini covernya sama kayak volume 5. Gue pikir ini komik tentang membahas dunia apa ya, papat gitu ya, papat boneka tangan, handdoll gitu. Tapi ternyata tidak. Isinya itu apa ya, isinya percintaan, terus juga ada sedikit konten dewasa gitu guys. Bener-bener dewasa gitu loh, bukan lagi dewasa ya. Dan jadinya dia hidup dengan sebuah setengah dari badan manusia perempuan ada di tangan kanannya. Jadi lu bayangin di tangan gue nih ada sosok tubuh mungil manusia cewek, dan dia bisa bergerak, bisa ngomong, bisa kesana kemari gitu, bisa nabok kita, bisa membantu kita masak, bisa makan, dan nggak tahu pencernaannya keluarnya gimana. Terus juga wah pusing gitu kan. Nah seperti itu yang dirasakan si Seiji ini. Dan juga cerita lainnya, dia itu kan punya teman ya yang suka berantem, dan dia suka kesulitan dalam mengurusi teman-temannya gitu sih. Kalau berantem bisa kalau berantem pakai tangan kiri gitu loh, karena dia ada makhluk hidup gitu loh. Jadi kalau ketawa sama orang lain itu bisa gawat gitu. Dan juga dia punya seorang kakak perempuan yang juga katanya mantan yakuza gitu-gitu, dan itu ada hubungannya ya sama si mungkin apa awal mulai tercipta Xiaomi-chan. Dan juga si Seiji ini gimana ya, dia adalah sosok cowok berandal ya, cowok nakal di sekolah, tapi dia banyak digemari oleh siswi di dekat dia loh. Terlepas dari dia suka nembak cewek, jadi gue bingung, jadi banyak cewek yang mendekati dia untuk ada di sisi dia, entah yang seumuran, ada juga yang masih di bawah umur dia. Masa ada anak SD suka sama anak SMA, kan konyol. Itulah guys, itu kekonyolan seperti itu akan menjadi lumrah di komik ini gitu loh. Oke, kita mau lihat untuk art gambarnya seperti ini. Oke, kita lihat guys dari detailnya. Midori's Day, Midori no Hibi. Kalau zaman dulu mungkin udah ada judul yang translate, ada pula judul yang Jepang. Ini sudah menguningnya, gue beli dari orang lain. 150.000, 8 komik tamat. Kita fokus. Midori no Hibi volume 1 bagian Kazuro, diterbitkan 2003, bener kan? Oleh Shogakukan. Nah ini tim-tim yang membuat komik ini, dan ini diterbitkan tahun 2007 ya. 2007 guys, tadi salah bilang 2004, sama 2007. Nah ini dia suka dipandangi, dia sebenarnya ada cewek yang sudah jatuh hati suka sama si Seiji, itu si Midori, tapi dari jauh gitu. Dan Midori ini anak orang berada gitu, anak punya orang kaya gitu kan. Ini konten-kontennya Nah ini awal mula komik ini dia menjelaskan dia sering diputusin dan dia pengen memiliki kehidupan anak SMA pada umumnya gitu loh, memiliki pacar bla 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 bla, tapi dia malah dikaruniai tangan setan, kalau berantem gitu dengan tangan setan nih. Dia tuh seperti itu ya, Crow Zero ya, kayak orang gitu guys. Dan juga sampai dia, wah gimana sih hidup gue gini-gini terus. Terus sampai satu ketika, jajang lo kok ada
manusia di tangan kanan saya. Tentu saja dia kaget guys, seperti itu. Dan di sini ada sensor yang menurut gue waktu itu ya, sensornya itu kurang apik gitu loh. Emang nggak tahu ya, karena sampai komik ini terbit pun ini sebuah pertanyaan besar buat gue, sampai kok bisa ada ya. It's okay lah, itu masalah Alex, kita hanya bisa mengomentari. Jadi guys, si ini kan lagi kaget kan, dia entah sengaja. Jadi kalau kita kayak mau naikin baju, kalau kita pakai lengan panjang kita naikin kan sampai ke tengah, kayak sampai ke sini tuh loh, naikin lengan kan. Nah itu sementara menjadi selimutnya si Midori gitu, yang mana dia kan tada, ini sebenarnya di sensor guys. Kalau gue nonton animenya ya, gue download ya di internet, ini nggak ada sensor kalau animenya, jadi full sosok tanpa busana lah gitulah. Ya teman-teman mungkin yang udah umuran 20 tahun ke atas udah paham ya. Kia jangan lihat, nah itu kan ya itulah seperti itu, tanpa sengaja dia kelihatan tuh. Yang harusnya tanya, kenapa di tanganku ada dada? Seperti itu. Jadi Seiji kan, aku sudah lama menyukaimu. Jadi si Seiji juga, oh ternyata selama ini ada yang memiliki rasa sama saya gitu. Wah tapi kondisinya jadi tangan kanan dia jadi repot gitu kan. Jadi dia mungkin mau buang air kecil susah, mau makan wah jadi ya gitulah, di luar nalar ya kan, seperti itu. Dan hari-hari berlanjut, terus banyak cerita yang apa ya mengundang imajinasi atau imajinasi kita cowok ya, traveling gitu loh saat membaca komik ini. Memang komik ini temanya school, slice of life, dan romance, tapi semakin baca volumenya berikutnya jadi ecchi, jadi wah segalanya lah. Nah ini dia ke rumahnya si Midori yang orang kaya, ternyata tubuhnya masih tersimpan di sana gitu loh. Jadi rohnya itu ada di tangan kanannya si Seiji, sementara tubuh atau raga aslinya ada di rumahnya, dimana rumahnya itu dia orang kaya, orang kayak mansion gitu guys. Terus dia dikasih kesempatan untuk menjenguk kita, karena kata nyokapnya kalau dia sudah lama-lama mengidam-idamkan sosok Seiji dan dia ingin berada di sisinya selalu setiap hari. Akhirnya kejadian jadi tangan kanannya seperti itu. Nah entah bagaimana gak sengaja dia nyabut itunya apa, selimutnya ya. Nah ternyata dia juga gak berbusana di rumah ini kan. Mungkin juga kalau orang koma, jatuh koma gitu ya guys. Oke. Dan ceritanya makin gak jelas, makin ngawur ya. Ngawurnya tuh wah, tapi seru guys. Makin lama makin lucu. Dan juga ada sisi sedihnya, ada nilai-nilai menolong teman yang sedang kesusahan kayak gini loh. Akhirnya dia ditolong sama si Seiji, dia kena tampar sama temennya, kena tampar sama beradalah, akhirnya ditolong, akhirnya dia berterima kasih sama si Seiji. Terus juga ada si Seiji ketemu sama maniak apa, maniak tuh makan es krim ya kan, maniak boneka gitu loh, otaku ya kan tuh, kayak figur-figur tuh. Dia wah jangan sampai ketahuan sama maniak boneka, takutnya tangan saya jadi apa bahan cop, bahan apa penelitian bla 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 bla. Namanya kakaknya Seiji ya gitu-gitu guys. Sebenarnya ini tidak untuk teman-teman yang berumur 20 tahun ke bawah ya, atau 18 tahun ke bawah. Gua nggak, sangat tidak recommended ya, seperti komik My Name is Ai kemarin. Ini ada promosi Eye Shield ya zaman bahala tuh, Shonen Star tuh hilang. Kita lihat volume 2. Dan juga guys, setelah gue baca baru 3 volume ini ya, jadi sempat ada 2 kali 2 times si Midori ini kembali ke tubuh atau raga aslinya. Jadi si Seiji sempat merasakan kembalinya kepalan tangan dia kembali berantem lagi, tapi di sisi lain dia jadi galau, jadi baper, jadi rindu kehadiran si Midori yang sehari-harinya suka menemani si Seiji. Seperti itu. Juga ada yang naksir sama si Seiji gitu lah guys. Nah
volume 2 udah ada pengenalan karakter si Seiji, si Midori temennya si Ayase, terus si One-channya Rin, terus temennya Osamu, terus ini juga gebetannya si Midori. Ini kalau kalian baca volume 3 nih, kacau nih orang nih. Masa dia mengagumi si Seiji? Wah, nggak bener nih komik. Haruka siapa? Oh, Okasane si Midori, terus nih si otaku boneka. Makin nggak bener. Apa nih? Tolong katakan kalau kamu suka para Midori. Aduh, ngomong sama tangan kanan, ha? Seperti itu. Nah, ini juga gawat nih. Ini sedang dalam misi menyelamatkan korban yang suka perempuan yang suka dirobek roknya pas turun dari bus. Mana ya? Udah kelewatan tuh. Nah. Kelewatan. Ya pokoknya gitu guys. Jadi ada yang dia ngebantuin gitu, dia nyamar jadi cewek, bla 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 bla. Nah ini tangan kanannya hilang, akhirnya dia bisa berantem lagi. Terus juga ada momen dimana mereka mandi bareng gak loh, bingung gak guys? Wah parah. Terus nah akhirnya dia mandi bareng, terus dia si Midori kayak ngebasuh punggungnya si Seiji gitu loh, dan dia pengen naik ke atas, tapi kan tangannya kan makin lama makin sakit gitu, kayak orang lagi diborgol loh. Seperti itu. Jadi ya kalau yang tau lah gitulah tuh. Terus tuh Blur nih, mereka ke onsen ya bertiga sama kakaknya si Seiji di Blur karena menampilkan tanpa busana gitu. Blurnya masih kacau nih, masih apa ya, biasa aja gitu tuh. Gila gak lo ya? Untung gue nggak baca pada saat itu ya, untung gue baca pas udah gede, jadi gue paham. Habis itu dia berurusan sama orang-orang gitulah, sama maling, sama apalah. Nah ini ada juga yang anak SD yang mengagumi Seiji gitu loh, parah. Nah ini ada beginian, aduh ampun, dah gue mah. Lanjut volume 3. Ini lagi di pantai nih. Wah gila, pakai bikini nggak lo, tuh. Wah tuh kan apanya komik remaja coba, komik dewasa ini. Ya remaja ke dewasa sih mungkin ya. Gila ini gue udah baca, jadi dia tanpa sengaja jadi salah satu pemeran itu ya, pemeran sampingan gitulah dari film yang dia suka ya aktornya, terus dia malah ketelepasan gitu loh. Gimana sih ngomong, terus dia tanpa sengaja si ibunya si Midori ini minta tolong pada dukunnya orang Indian gitu ya, orang Indian yang Dayak, untuk mengembalikan rohnya ke situ bahasanya. Alhasil bisa terjadi dan dia kembali lagi kangen sama sosoknya si Midori karena tangan kanannya kembali menjadi normal gitu. Padahal kan harusnya normal itu kan senang gitu loh. Terus dia juga kaget karena ada orang yang pengen menotopsi atau mengoperasi tangan kanan untuk penelitian. Lihat, ada anak di bawah umur ya dengan rambut twin tail mengagumi. Tuh ini gue nggak ngerti lagi sih, udah gue skip lah, gue enak lantar gue kena konten dolar kuning. Ada segala video Avi lah. Wah tuh kekerasan apa dewasa, wah campur aduk. Ada promosi. Oke guys, udah hampir banyak, dan ini volume terakhirnya ya, gue yakin sih happy ending ya. Kita lihat aja deh. Volume terakhirnya sepertinya sih happy ending ya. Oh kan tuh tangan kanannya udah balik tuh. Mana tuh? Dari mana tuh?
Ya gitulah, aku menyukaimu skides gitu kan, aku sudah tahu kok. Wih, happy ending, tamat. Aku nunggu. Wih, tamat coy, mana tulisan tamat? Aduh, tapi hari-hari baru kami baru saja dimulai. Haji Matayo, Midori, ada apa sih? Tamat, happy ending. Nanti gue akan lanjutin baca kalau 4, 5, 6, 7, 8. So guys, daripada udah kelamaan ya, udah mau 20 menit. Terima kasih buat yang nonton ya. Please jangan dolar kuning lah. Soalnya kemarin yang My Name is A itu gue dapet dolar kuning guys. Jadi penghasilan YouTube gue gak semaksimal sebiasanya. Oke, jadi itu aja review untuk komik Midori Stay. Kalian mau beli ya dipikirkan matang-matang ya, disesuaikan sama umur teman-teman ya. Kalau umur teman-teman di bawah 18 tahun jangan. Ini komiknya agak ada unsur-unsur ya. Kalau yang 20 tahun ke atas kayak gue ya boleh belilah. Ya itulah. Oke, terima kasih buat nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video review komik lain. Thanks for watching. Bye bye. Terima kasih.